Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal UNBK atau ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Ada 10 soal nanti untuk latihan awal. Yang pertama nomor 1, kaitannya dengan bilangan bulat. Hasil dari 18 tambah 6 bagi 3 dikurangi 5 kali 2 adalah titik-titik. 6 bagi 2 kita dahulukan dan perkaliannya juga kita dahulukan. 18 tambah 6 bagi 2, 6 bagi 3, 2. Kurangi 5 kali 2, 10. Sehingga langsung kita total 18 tambah 2, 20 kurang 10, hasilnya adalah 10. Ya, insya Allah ini sederhana. Nomor 2, Pak Ahmad mempunyai pekarangan seluas 1.400. Setengah dari pekarangan tersebut untuk mendirikan rumah. Berarti untuk mendirikan rumah, ya. Untuk mendirikan rumahnya adalah setengahnya. Berarti setengah kali 1.400 adalah 700. Seperempat bagian dibuat, 1/7 bagian dibuat kolam. Kolamnya berarti 1/7 kali 1.400 adalah 200. Dan sisanya untuk kebun. Luas kebun Pak Ahmad adalah, totalnya tadi adalah 1.400. Kemudian sudah dipakai 700 dan 200 berarti 900. Berarti untuk luas kebunnya 1.400 dikurangi 900 adalah 500 meter persegi. Oke, sederhana ya. Ini juga sama tentang bilangan bulat tapi dalam soal cerita. Nomor 3, perbaikan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari oleh 14 pekerja. Berarti ini adalah salah satu contoh soal perbandingan berbalik nilai. Berarti per sama dengan per. Ya. Kita lihat kondisi awalnya, selesainya 50 hari oleh 14 pekerja. Ini kondisi awalnya. Karena berbalik nilai, satu pasang variabel ini ya, 50 hari oleh 14 pekerja, ini ditulis atas dengan bawah. Karena suatu hal setelah dikerjakan 10 hari, berarti kita kurangi 10 dari kondisi awalnya, pekerjaan terhenti 12 hari, min 12. Agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, tambahan pekerjaan yang dibutuhkan berapa? Misalkan kita cari X-nya dulu atau total pekerjaannya. Jadi kondisi awalnya ini 50 oleh 14 orang. Setelah berjalan 10 hari, pekerjaan berhenti 12 hari. Nah, depan ini siapa? Hasil pengurangannya ini. 50 kurangi 10 adalah 40. Ya, terus kita lanjutkan bawahnya. 50 kurangi 10, 40. Per 40 kurangi 12 adalah 28. Sama dengan X per 14. Misalkan kita sederhanakan aja ini. Bagi 4 ya. Bagi 4, 10. Bagi 4, 7. Kita kalikan silang. 7X sama dengan 10 kali 14. Biar tinggal X kita bagi 7. Ini juga kita bagi 7. 1 ini 2. 10 kali 2, 20. Ya. Berarti 20 ini bukan jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah tambahannya. Kalau 20 ini kan total pekerja yang dibutuhkan. Sehingga tambahannya itu adalah yang dibutuhkan 20 kurangi sudah ada berapa? Di sini sudah ada 14 pekerja. Berarti kurangi 14 sama dengan 6 pekerja. Jadi tambahan pekerjanya butuh 6 lagi biar tetap selesai tepat waktu. Berikutnya, ini kaitannya dengan bilangan pangkat dan akar. Bentuk sederhana dari 3X pangkat 4 Y min 5, Y pangkat min 5, kali 4X pangkat min 2, Y pangkat 3 adalah titik-titik. Kita lihat di sini, semuanya berupa perkalian ya. Tidak ada penjumlahan dan pengurangan, jadi kita bisa langsungkan aja.
Kita sederhanakan dulu angka dengan angkanya. 3 kali 4, 12. Kemudian X pangkat 4 dengan X pangkat min 2. Dan Y-nya adalah pangkat min 5 dengan Y pangkat 3. Semuanya dipisahkan tanda perkalian. Sehingga kalau disederhanakan 12. XX sama bilangan pokoknya dan dikalikan berarti pangkatnya ditambah. 4 tambah min 2 adalah 2, berarti X pangkat 2. Y-nya juga sama, Y-nya sama-sama Y, bilangan pokoknya dikalikan berarti bilangan pokoknya ditambah. Min 5 tambah 3. Berarti Y pangkat min 2. Selesai. Umpama ini mau dibuat ke bentuknya pangkat positif, ya tinggal menjadi 12X pangkat 2, kita balik aja. Berarti dia menjadi penyebut Y pangkat 2. Nomor berikutnya, hasil dari 3 per 5 akar 2 adalah titik-titik. Kita lihat di sini, ini kan sebenarnya sudah bentuk sederhana. Bentuknya sudah sederhana, cuma di sini penyebutnya ada akarnya. Berarti ini hubungannya dengan merasionalkan penyebut bentuk akar. Berarti 3 per 5 akar 2. Maaf. Oke. Kalau cara bakunya itu kan dikalikan dengan sekawannya. Berarti kan dikalikan akar 2 kali akar 2. Boleh. Sama aja. Atau pakai cara yang lain. Caranya yang biasanya saya pakai adalah polanya per dalam kurung yang penyebutnya dikurangi. Terus atas bawah dan dalam kurung diisi siapa? Yang atas sama, pembilangnya kalau 3 dalam soal ya tetap 3. Kemudian yang bawah ini, maaf, keliru ya. Kalau cara ini untuk yang ada pemisahnya plus atau min ya, sementara ini kan tidak ada. Berarti pakai cara sekawan biasa ya, 3 per 5 akar 2. Berarti kita kalikan, di sini yang berupa akar penyebutnya adalah akar 2, berarti kalikan akar 2 per akar 2. Sorry, tadi kurang teliti. Ya, langsung kita lanjutkan. 3 kali akar 2, 3 akar 2, per 5 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2, berarti 5 kali 2, 10. Atau kalau disederhanakan 3 per 10 akar 2. Ya. Berikutnya, koperasi membeli 10 lusin buku tulis. Dari informasinya 10 lusin. Mungkin kita olah 10 lusin itu berarti kan 10 kali 12. Berarti ada 120 buah. Ya. Dengan harga 360.000. Kan membeli, berarti 360.000 itu adalah sebagai harga belinya, atau saya singkat HB, 360.000. Buku tersebut dijual dengan harga 3.300 per buah. Berarti kita harus hitung harga jual seluruhnya. Tadi semuanya ada 120 buah, kali per buahnya 3.300. Berapa hasilnya? Mungkin kita hitung dulu ya. 33-nya kali 12. 6, 3, 6, 9, 3. 396.000. Oke. Pertanyaannya, persentase untung atau rugi koperasi adalah titik-titik. Berarti kita tentukan dulu, koperasi itu untung atau rugi. Kalau untung kita cari persentase untung, kalau rugi kita cari persentase ruginya. Kita lihat dia membelinya dengan harga 360.000 dan dia menjualnya dengan harga 396.000 totalnya. Berarti kan lebih besar harga jualnya, maka otomatis dia mendapatkan untung. Untungnya berapa? Ya harga jualnya kurangi harga beli. Ya. Harga jualnya 396.000 kurangi 360.000 berarti 36.000. Ya. Kita cari persentase untungnya. Saya singkat persentase U. Itu adalah untungnya. Ya. Untungnya adalah 36.000 per harga belinya
360.000 dikali 100. Ya. Sudah sederhanakan. Coret. 36-nya 1. Berarti 1/10 kali 100, 10%. Kalau ini tinggal perhitungan biasa ya, tanpa rumus ini. Coret-coret ini kan perhitungan biasa sesuai pribadinya masing-masing, enaknya gimana coret-coretnya. Yang penting persentase untung itu adalah untungnya per harga beli dikali 100. Berarti persentase untungnya adalah 10%. Next. Raka sedang menumpuk kursi. Tinggi setiap kursi adalah 60. Kemudian tinggi tumpukan 2 kursi 65. Tinggi tumpukan 3 kursi adalah 70. Tinggi tumpukan 10 kursi adalah titik-titik. Berarti ini kan membentuk barisan aritmetika. Karena dia selalu bertambah 5. Berarti yang ditanyakan tinggi tumpukan 10 kursi. Berarti U10. Ya. Berarti U10. Rumusnya adalah A tambah N min 1 kali B. Ya. A itu adalah suku pertama. Berarti 60. Tambah N itu adalah suku yang ditanyakan 10. Dikurangi 1. Berarti 9. Kali beda. Beda itu adalah ini loncatnya 5. Berarti 9 kali 5. Berarti 60 tambah 45 adalah 105. Jadi ketinggiannya tumpukan dari 10 kursi adalah 105 cm. Kita lanjutkan ya ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Di sini ada pola persegi ya. Banyak persegi pada pola ke-8. Berarti kita cek aja. Di gambar pertama atau pola pertama ini perseginya 1. Terus pola kedua segitiganya 3. Pola keempat segitiganya ada 6. Dan pola ketiga ya tadi. Pola keempatnya adalah 10. Pola ke-8-nya nanti berapa? 5, 6, 7, 8. Kita cek ya. Kita lihat polanya bagaimana. 1 ke 3 loncat 2. 3 ke 6 loncat 3. 6 ke 10 loncat 4, berarti berikutnya sesuai polanya loncat 5, berarti 15. Berikutnya pasti loncat 6, berarti 21. Berikutnya pasti loncat 7, berarti 28. Dan terakhirnya pasti loncat 8, berarti 36. Sehingga banyak persegi pada pola ke-8, ini 36 persegi. Mudah ya. Kalau pola itu mungkin pakai cara manual seperti ini bisa. Yang penting yang ditanyakan di sini polanya tidak terlalu panjang. Kecuali kalau yang tanyakannya pola sampai ke 100 dan lain-lain, yaitu kita harus menemukan rumusnya dulu. Rumus pola ke berapa-berapanya itu harus kita temukan dulu. Berikutnya, jumlah penduduk suatu kota dalam 4 tahun menjadi 2 kali lipat. Menurut perhitungan, pada 2020 mendatang, jumlah penduduk kota tersebut akan mencapai 4,8 juta orang. Jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2000 adalah, berarti ini kan rentang waktunya dari tahun 2000 sampai 2020. Berarti rentangnya adalah 20 tahun. Ya. Kemudian kita lihat pertambahannya. Di sini kan 20 tahun. Sementara ketentuannya jumlah penduduk suatu kota itu 4 tahun. Setiap 4 tahun menjadi 2 kali lipat. Berarti kalau bertambah 4 tahun jadi 2 kali lipat. 4 tahun lagi 2 kali lipatnya lagi. 4 tahun lagi 2 kali lipatnya lagi. Sementara di sini rentangnya selama 20 tahun. Berarti 20 tahun ini kita tentukan N-nya. Kalau dalam barisan dan deret ada N ya. N-nya itu berarti kan 20 tahun per berkali lipatnya itu kan setiap 4 tahun. Berarti kita bagi 4 adalah 5. Berarti siklusnya itu setiap 5 tahun bertambah 2 kali lipat. Ya. Menjadi 2 kali lipat. Berarti kan kali 2 kali 2 kali 2. Karena kali 2 kali 2 kali 2 berarti ini adalah
geometri. Kalau aritmetika tadi kan ditambah. Tapi kalau dalam geometri itu dikali. Berarti ini adalah geometri, berarti dikali bukan beda, tapi rasio. Rasionya berarti 2. Ya. Kemudian di tahun 2020, berarti kan di tahun perhitungan terakhir, berarti ketika N-nya ini 5, jumlahnya adalah 4,8 juta orang. Berarti U5 itu 4,8 juta, berarti 4.800.000. Ya. Jumlah penduduk kota pada tahun 2000, berarti pada tahun pertama, berarti kita mencari A-nya atau suku pertamanya. Ya. Kita masukkan ke rumusnya. Untuk barisan geometri UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U-nya adalah U, N-nya 5. Sama dengan A-nya dicari kali R-nya adalah 2. Pangkat N-nya adalah 5 kurangi 1 berarti 4. Kemudian U5-nya di sini kan sudah ada nilainya. Berarti kita masukkan 4.800.000. Ya. Sama dengan 16A. Ya, 2 pangkat 4 kan 16A. Berarti A-nya adalah 4.800.000 dibagi 16 adalah 300.000. Sehingga jumlah penduduk pada tahun 2000 adalah sebanyak 300.000 orang. Soal terakhir tentang aljabar, hasil dari 2 kali 5x kurangi 3 kurangi 12x tambah 8 adalah, kita distributifkan yang ini, 2 kali 5x 10x, 2 kali min 3 min 6, kemudian dikurangi 12x ditambah 8. X dengan x-nya kita proses, 10x kurangi 12x min 2x, angka dengan angka atau konstantanya dengan konstanta, min 6 tambah 8 adalah min 2. Sehingga kalau disederhanakan menjadi min 2x dikurangi 2. Oke. Itu tadi contoh 10 soal tentang UNBK atau ujian sekolah atau USP, ujian satuan pendidikan. Kita ketemu lagi di soal-soal berikutnya.